Shalom saudara-saudara, salam kasih bagi kita semua. Menyambut kelahiran Sang Putra Natal, tentunya kita disebutkan dengan berbagai hal, berbagai aktivitas. Dalam masa penantian ini, kiranya kita terus disegarkan oleh kebenaran firman Allah, dan kita wujud nyatakan dalam setiap dimensi kehidupan kita. Kita sehati sepikir untuk bersama-sama berdoa dan merenungkan sabdanya. Kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur untuk keindahan yang Tuhan senantiasa nyatakan bagi setiap pribadi kami. Di pagi ini Tuhan, kami boleh merasakan sukacita yang bersumber dari Tuhan. Kami akan bergegas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Tetapi kami sadar bahwa tanpa Tuhan, kami tidak mampu untuk melakukan aktivitas kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk disapa oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita melalui 1 Samuel 1 ayat 19-28, firman Allah. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia." Maka ia menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana, suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dulu berdiri di sini, dekat tuanku, untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Amin. Harapan yang terjawab adalah tema renungan kita saat ini. Tak terhitung lagi kalimat-kalimat doa kita kepada Allah. Ada permohonan yang mungkin telah kita rasakan sebagai jawaban doa kita kepada Tuhan. Namun mungkin pula ada permohonan yang sampai saat ini kita rindukan tetapi belum dijawab oleh Tuhan. Yang mungkin membuat kita kecewa, putus asa, bahkan berhenti menyampaikannya kepada Tuhan. Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan saat doa kita telah terjawab dan saat doa kita belum terjawab? Hana mengalami penderitaan batin akibat penghinaan dari penina karena kemandulannya. Namun Hana tak berhenti memohon kepada Allah agar ia dianugerahi anak. Dalam doanya, Hana bernasar bahwa jika anak itu lahir,
ia akan mempersembahkannya kepada Allah sejak masa kanak-kanaknya. Dalam ketekunan doanya, Eli berkata kepada Hana bahwa doa Hana akan dikabulkan Tuhan. Benarlah apa kata Eli. Karena beberapa waktu kemudian Tuhan membuat Hana mengandung, lalu melahirkan Samuel. Hana bersyukur dan memandang anaknya sebagai karunia indah dari Allah. Lalu ia memenuhi nazarnya untuk mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Saudara-saudara kekasih, melalui kisah Hana, kita dapat melihat bahwa orang beriman pun tidak luput dari berbagai pergumulan kehidupan. Namun dalam situasi demikian, janganlah putus asa. Melalui permohonan Hana kepada Allah, kita diajarkan bahwa Allah tidak pernah menutup telinganya terhadap setiap ungkapan umatnya. Allah mendengar doa kita. Allah tidak tinggal diam atas pergumulan kita. Karena itu saudara-saudara, tetaplah tekun datang kepada Allah. Seperti Hana yang terus berdoa dengan rendah hati hingga doanya dijawab oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih untuk hari pemberian-Mu ya Tuhan. Hari yang indah Tuhan karuniakan bagi kami. Berkat-berkat-Mu terus tercurah bagi kami. Walaupun saat ini Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19. Tetapi Tuhan selalu memberikan sukacita bagi diri kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mungkin ada di antara kami yang merindukan keturunan, merindukan seorang anak lahir di tengah-tengah keluarga. Tuhan, ajarlah kami untuk setia seperti Hana, yang terus berdoa hingga Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi Hana, maupun bagi kami yang memiliki kerinduan sama seperti Hana. Allah Bapa kami datang berdoa kepadamu untuk seluruh anggota jemaat di Efrata Bontang dalam masa tugas dan tanggung jawab setiap hari, pekerjaan, studi, dan berbagai hal yang jemaatmu dapat kerjakan dan lakukan setiap hari. Engkau Tuhan yang akan terus bersama-sama dengan kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan hikmat untuk terus berjuang menata kehidupan kami. Allah Bapa kami berdoa bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, maupun bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan dan pemulihan. Kami memohon Tuhan menyatakan kesembuhan bagi mereka, memberkati setiap upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan. Kami percaya hanya oleh kemurahan-Mu lah saudara-saudara kami dapat sembuh dan pulih dari sakit penyakit. Berdoa bagi seluruh anggota jemaat Efrata Bontang dalam kehidupan keluarga, dalam berbagai pergumulan kehidupan, dalam menata kehidupan yang baru. Tuhan terus hadir bersama-sama dengan kami, menopang kehidupan kami. Berdoa bagi umat-Mu yang berencana maupun yang sedang dalam perjalanan menuju keluar daerah atau menuju ke kampung halaman bertemu, bercengkrama dengan sanak saudara. Tuhan, hindarkan mereka dari berbagai tantangan dalam perjalanan, lindungilah mereka. Tibakanlah mereka di tempat tujuan dengan selamat, dan mereka akan senantiasa merasakan cinta kasih dari Tuhan. Allah Bapa kami berdoa untuk setiap rencana-rencana dan aktivitas kami hari ini. Kiranya boleh berjalan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Kami tahu Tuhan dan kami sadar, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, saat ini kami menyambut dan akan merayakan Natal dengan berbagai kendala dan tantangan oleh karena dalam masa pandemi COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kami menjadi damai. Kiranya damai Natal tetap kami rasakan dan nikmati bersama keluarga,
jemaat, dan seluruh umat-Mu di muka bumi ini. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Inilah doa, ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita dan doa kita bersama pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa memberkati kita, senantiasa menopang kehidupan kita untuk menjalani anugerah-Nya yang senantiasa Ia nyatakan bagi kita sekalian. Amin.